lagi di channel YouTube Rike. Kali ini Rike bakal nunjukin sebuah karya, yaitu tugas dari mata kuliah Basic Life Skill yang diampu oleh Bapak Toto dan juga Bapak Saiful Anwar. Nah, karyanya itu sebuah buku yang berisikan tentang mimpi-mimpi. Buku itu dinamainnya Dream Book. Sebelum aku tunjukin dream booknya kayak gimana, aku bakal jelasin sekilas tentang isi-isi dream booknya itu apa aja. Nah, udah jelas kan ya, dream book berarti isinya itu tentang mimpi yang dibikin buku kayak gitu. Nah, selain mimpi-mimpi aja, di situ juga aku cantumin, aku jelasin diri aku itu kayak gimana, kepribadian aku, golongan darah, biodata, mulai dari keluarga. Aku ini anak kedua dari 3 bersaudara. Aku punya 1 kakak perempuan, yaitu namanya Risti Amelia. Ini fotonya bisa lihat di sini. Terus aku punya adik 1 perempuan juga, namanya Syara Aulia Agustin. Ini fotonya di sini. Di rumah itu semuanya cantik-cantik asli, ini mah gadelis. Karena semuanya cewek kecuali bapak, karena bapak cowok. Ya cantik kan perempuan ya. Hobi aku itu nyanyi, nari, masak, dengerin musik. Kenapa sih aku hobi nyanyi? Kenapa aku hobi nari, dengerin musik, masak kayak gitu? Kalau nyanyi emang dari dulu aku emang suka nyanyi. Mau dimanapun itu aku pasti bakal nyanyi-nyanyi. Tapi mau keras mau kecil pasti aku bakal nyanyi gitu. Kalau nari, kalau lagi udah gabut-gabut banget, kayak udahlah nggak ada kerjaan, nari-nari. Kalau masak, kalau misalkan di rumah tuh lagi nggak ada apa-apa, ya udah apa yang ada aku masak, aku eksperimen. Emang sih hasilnya nggak cantik gitu ya, si bentukan makanan itu nggak cantik tapi enak. Menurut aku sih enak gitu. Kalau nggak dengerin musik, aku nggak bisa banget sehari tanpa musik. Pasti aku dengerin musik coveran-coveran kayak gitu. Wow. Riwayat pendidikan aku itu SD, SMP, SMK, dan sekarang kuliah. Aku itu nggak TK, nggak tahu kenapa ya nggak TK, pokoknya nggak TK. Waktu SD, aku SD di SD Negeri Sukamaju 1, deket banget dari rumah, tinggal jalan beberapa meter udah nyampe. Di SD itu aku pernah ikut lomba qasidah, karena dulu itu belum ada zaman nasyid-nasyidan, kayak masih qasidahan gitu. Aku itu vokalis. Lulus SD, aku lanjut ke MTS Negeri Sukasari yang ada di Cimahi. Aku di MTS gak terlalu aktif sih ya. Aku sempat ngikutin organisasi di MTS itu, 2 organisasi. Yang pertama kayak keagamaan gitu, yang kedua marching band. Tapi karena mungkin akunya masih anak-anak, mungkinnya masih polos, jadi aku nggak begitu serius sama ekskul itu gitu. Jadi kalau mau kumpul, kalau enggak ya pulang gitu. Terus aku lanjut SMK. Nah, kenapa aku milih SMK? Karena emang aku awalnya niatnya pengen lulus sekolah itu pengen langsung kerja. Jadi aku milihnya udah di SMK. Dan aku SMK di SMK Negeri 11 Bandung. Di SMK 11 Bandung, aku ngikutin 2 organisasi juga. Yang pertama keagamaan juga, ke agama Islaman, namanya itu KDA. Yang kedua itu kesenian. Nah, tapi waktu di kesenian itu aku nggak bertahan sampai akhir, karena di kesenian sempat ada kayak vakum gitu, dan jadi bingung ke akunya. Jadi ya udah, aku fokusnya di ekskul yang keagamaan itu. Sekarang aku kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Ya, di sini aku sama-sama berproses, sama-sama belajar buat cari tahu lebih dalam lagi tentang agama Islam itu kayak gimana. Jadi mau dimaklumi kalau aku kayak gini. Kalau dari kepribadian aku itu gimana ya, aku emang orangnya kurang percaya diri, kayak butuh support dari orang
buat aku bisa maju kayak gitu. Karena dulu aku nggak pernah ikut-ikutan lomba apa-apa gitu, karena ya nggak ada dorongan juga gitu, jadi kayak minder apapun itu minder. Nah sekarang aku mulai coba-coba tuh ikutan kayak lomba-lomba kayak gitu, dan ya mungkin sekilas kayak gitu aja yang aku jelasin di sini. Lebih jelasnya nanti aku bakal jelasin sama dreamnya. Oh iya, penampakan dreambook aku itu kayak gini nih. 1, 2, tada. Kayak kecil banget ya. Gini sih dreambook aku. Nggak tahu ya. Ini tuh aku udah kerjain. Ini mau cerita tuh sebentar sih ya. Aku tuh udah ngerjain. Terus kan aku asalnya pakai double tip, terus aku pakai lem basah karena double tipnya habis. Ya udah selesai tuh dreambook. Aku simpen, aku tutup. Pas aku buka lagi mau lihat, kertasnya nempel semua. Dan aduh, oke harus ngulang lagi. Aku ulang lagi. Pas udah aku ulang lagi, besoknya ada kendala lagi. Dan rumah aku itu kena banjir. Jadi ya gitu deh, saya pokoknya masih bisa dibilang asli. Oh iya, aku ini orang Sunda asli karena mama Sunda, bapak juga Sunda. Jadi kalau misalkan lebaran atau mudik apa-apa, aku nggak kemana-mana. Terus apa lagi ya, Bocah ngapa ya? Bocah ngapa? makanan kesukaan. Kalau makanan kesukaan aku apa aja sih, tapi kalau misalkan yang itu banget aku suka yang coklat es krim coklat gitu, pokoknya yang berbau-bau coklat aku suka banget. Nah kalau untuk warna favorit aku tergantung mood sih. Kalau lagi suka pink aku pink, terus kalau lagi suka kuning. Nah sekarang aku lagi suka kuning, makanya dari muka aku kuning. kuning gini, kuning oranye kayak gitu. Emang apa sih? Tim aku kayak gini. Lebih lanjutnya lagi di video selanjutnya. Tada. Jadi penampakan dreambook aku itu kayak gini guys. Ya sederhana. Tuh nggak terlalu tebel sih. Itu tebel karena kertas kayak gitu. Di atasnya ada bacaan dreambook, dan di sini tuh ada foto aku dan ada nama aku juga. Nah di sininya ada bacaan tulisan calon orang sukses. Amin. Kita buka. Nah ini tuh ada plastiknya lagi, jadi nggak langsung ke si covernya, biar kalau kotor kayak gitu nggak akan kena langsung ke sini. Lanjut, di sini tuh ada kayak daftar isi gitu, kayak ngejelasin apa aja yang bakal aku jelasin di dreambook ini, yang bakal aku cantumin. Itu poin-poin pentingnya. Nah, yang pertama ada biodata. Biodata aku itu kayak gini, yang tadi udah dijelasin juga ya. Dan di sini tuh ada moto hidup aku. Moto hidup aku itu teruslah berlari, maka kesuksesan pun kan menanti. Nah, maksudnya itu teruslah berlari. Berarti kita itu harus terus kejar impian kita. Jangan cuman diem aja, karena kesuksesan itu nggak akan datang ke kita yang ngejemput kesuksesan gitu. Lanjut, ada lambang diri. Nah, lambang diri aku itu, aku ngelambangin diri aku air. Kenapa air? Karena air itu kayak tenang aja gitu, adem, sejuk kayak gitu. Terus kan kalau air jatuh di batu terus-terusan, pasti batu itu bakal jadi lubang juga kan. Nah aku juga kayak gitu, aku nggak mudah putus asa, aku bakal terus coba sampai aku bisa. Lanjut, ada deskripsi diri. Ini deskripsi diri aku. Di sini tuh kayak ngejelasin hasil yang di biodata tadi. Jadi aku ngejelasin nama aku siapa, aku dipanggilnya siapa. Nah aku itu sering dipanggil Rike, Ike, Ce, Ice, apapun itu, gimana enaknya teman-teman. Tapi aku itu paling sering dipanggil Rike. Nah tuh ini aku lahir 13 Oktober 2000.
Oh iya, kenapa tadi aku ngelambangin air juga, karena aku kan lahir 13 Oktober. 13 Oktober itu hari Jumat, dan Jumat itu air. Terus di sini ada kayak gini. Nih, ada kata-kata puitis guys. Kata aku puitis sih. Sejak kecil aku tinggal di kota Cimahi, kota yang menjadi saksi bisu akan kelahiranku ini. Aku emang kadang suka bikin quotes-quotes, puisi-puisi kayak gitu. Nah, di sini juga ada deskripsi diri juga. Jadi kita baca dari sini ke sini ke sini, dibuka ke sini. Kemudian ini kan ada nomornya ya, 1 2 3 4 5. Nah, kita bisa baca satu-satu, kita cabut, kita baca kayak gitu. Nah, tadi aku sempat jelasin kan ya, aku itu sekolah di mana aja, dan ini pun di sini berisinya tentang kayak sekolah aku kayak gitu. Aduh, goyang. Sekolah aku tuh kayak awal nyoba-nyoba ikut lomba itu waktu SMK sih, SMK. Next, di sini ada idolaku itu ayah dan ibu. Kemudian ada Nabi Muhammad SAW, dan ini ada 3 lagi, siapa? Nanti kita buka. Pokoknya aku idola banget sama mereka, karena apalagi ayah ibu Nabi Muhammad ya, udah jelas gitu kalau ayah ibu itu jasanya nggak akan bisa dibalas pakai apapun. Kalau Nabi Muhammad udah memperjuangin agama kita, dan masih banyak lainnya. Dan ini ada 3, kita buka nih satu-satu. Nih, inisialnya JN. Siapa dia? 1, 2, tada! Jeffrey Nicole. Aku nggak tahu kenapa ya, suka banget sama Jeffrey Nicole. Tapi ya udah sih, suka aja, sekedar suka kayak gitu. Kemudian ada yang kedua, ada Adipati Dolken, entah apalah itu. Ya aku juga suka, nggak tahu kenapa. Terus yang terakhir ada jeng Zaskia Sungkar. Gak tahu ya, aku juga suka, kenapa, karena lucu aja gitu. Aku suka banget gitu sama Zaskia Sungkar. Oke, udah. Ini kita bisa lihat juga ya, Nabi Muhammad. Masya Allah, tercinta. Bisa masuk. Dah. Oke, next. Di halaman berikutnya ada prestasi-prestasi aku. Ini cuman prestasi-prestasi biasa aja. Aku pernah ikut lomba ngegambar, lomba mewarnai, dan ini tuh ada lanjutannya ke sini tuh. Tuh, lomba qasidah juga ada guys, yang tadi aku sebutin. Tutup lagi deh, malu. Terus udah gitu, ini ada dokumentasi, beberapa dokumentasi waktu aku lomba, waktu aku dapet juara kayak gitu, tapi nggak semuanya aku cantumin di sini. Nah, yang pertama aku pernah juara ini Gadis Serabani. Ini pertama kalinya aku ikut lomba sendiri benar-benar pure sendiri tanpa grup kayak gitu. Kemudian aku masuk kuliah, ada Mojang IPAI, aku ikutan, dan alhamdulillah aku kepilih jadi Mojang IPAI gitu. Terus ada Putri Perwira Batik Jawa Barat. Nah, aku tuh mulai semangat waktu aku udah mulai nyoba ikut Gadis Serabani. Aku kayak mulai semangat buat ikut lomba lainnya, dan akhirnya aku ikut lomba kayak gini-gini, dan alhamdulillahnya selalu alhamdulillah. Terus di sini ada Talent Hijab Indonesia yang baru-baru kemarin. Ini tuh waktu di Bandung. Kemudian ini Talent Hijab Indonesia juga yang pas grand finalnya di Jakarta, alhamdulillah ya. Nah, next ada peta impian. Di sini tuh ada gambar-gambar impian-impian aku. Kalian bisa ini ya, tebak sendiri gitu, ini maksudnya apa. Sebenarnya banyak impian aku, cuman aku baru cantumin segini.
Mungkin di next dream book berikutnya aku bakal cantumin lebih banyak lagi. Oke, kita simpan pinggir dulu ya. Selanjutnya, nah di sini tuh ada penjelasan dari gambar-gambar yang tadi. Jadi maksud impian aku itu tuh apa dan cara ngewujudinnya itu kayak gimana. Kita tinggal tarik aja ininya, tarik dan lihat tuh kenapa aku pengen impian itu gitu, kenapa gitu, dan cara ngewujudnya kayak gimana. Ini pun sama, lanjutan dari yang tadi. Aku bakal ambil juga kayak gini tuh, kayak gitu impian-impian aku. Lanjut aja. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan aku. Kelebihan aku ya aku lebih kayak di seni kayak gitu, jadi kayak nyanyi, acting, modeling, masak, nari, ngegambar kayak gitu. Terus kalau kekurangan aku itu kurang tegas orangnya, dan aku nggak bisa ngungkapin marah aku. Kayak jadi udah ditahan gitu. Ya udah kalau misalkan gitu ya udah gitu. Dan ini ada kelebihan sama kekurangan aku menurut orang. Kalau yang di atas itu kan menurut aku pribadi, dan ini menurut orang lain. Next ada golongan darah. Aku tuh nggak tahu ya golongan darahku itu apa. Nggak tahu, aku lupa atau belum pernah dicek. Tapi setelah hasil tes itu, aku tuh kayak golongan darahnya lebih ke B. Nih, di sini ada ciri-ciri golongan darah secara umumnya kayak gimana. Tuh, kayak gini. Kemudian di sini ada dari ciri golongan darah dari segi otaknya dan kemampuan. Oke, next golongan darah udah, dan ini tentang kesehatan golongan darah. Ini yang hasil tes aku kemarin. Dan di sini ada hasil tes kepribadian. Nah, kepribadian itu ada 4 jenis. Yang pertama koleris, kedua sanguinis, tiga melankolis, keempat pragmatis. Nah, setelah aku ikut tes itu ternyata aku itu koleris. Tapi dulu aku pernah ikut tes kayak gini juga, hasilnya melankolis. Mungkin ya beda-beda ya, karena setiap orang pasti berubah. Next, di sini ada ciri koleris secara emosi, pekerjaan, sebagai orang, sebagai teman tuh kayak gimana gitu. Selanjutnya, dan ini dia yang terakhir, ada 100 mimpi yang aku tulis di sini, bener-bener pure 100. Nah, mimpinya itu ada di sini. Tapi aku nggak akan buka ya. Tuh, dan ini yang kecil juga, itu termasuk 100 mimpi nih. Ini dia. Nah, mungkin segitu aja dream book yang udah aku buat. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Nah, gimana nih? Itu hasil dream book yang udah Rike bikin. Sekuat tenaga. Karena rintangannya banyak banget gitu. Semoga dream book yang Rike udah tunjukin ke teman-teman bisa jadi referensi atau bisa jadi acuan gitu, bahwa kalau mimpi-mimpi itu harus terus dikejar. Jangan sampai kita cuma mimpi aja dan kita nggak ada ikhtiarnya. Oke, cukup sampai di sini aja video yang Rike sampaikan. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye.